Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, kalau pagi begini saya rasanya senang sekali bisa kembali menyapa Anda dan memandu di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, dengan kehadiran kami di sini juga bisa menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Pagi hari ini alhamdulillah ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lagi. Sehat loh Mbak Ayu. Alhamdulillah. Saya semangat loh Mbak Ayu. Allah Akbar, luar biasa. Nggak usah saya tanya, sudah terjawab ya Ustadz. Iya, nggak usah nunggu pertanyaan ini, mengkabarkan berita ini. Iya, betul. Ini kan juga bagian hasil dari doa gitu ya Ustadz ya. Sip, benar. Kemarin janjian, Ustadz bisa ndak ya besok subuh mampir. Alhamdulillah ketemu sehat gitu ya Ustadz ya. Iya, benar itu. Itu yang terkabul Ustadz. Ada doa itu yang rasanya apakah nggak terkabul ya Ustadz ya? Karena kan ada saya sendiri misalnya Ustadz ya, doa ini kok belum di ACC gitu Ustadz sama Gusti Allah gitu Ustadz. Apa harus yang gimana ya Ustadz nih, ya? Kawan-kawan dengerin ini Mbak Ayu berdoa ini atau doanya apa ini? Iya, yang bagian ini loh Ustadz. Itu sampai saat ini tuh belum terkabul gitu Ustadz. Iya. Nah itu apakah selalu terkabul ya Ustadz doa itu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Pak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari tak pernah putus kita selalu ucapkan. Karena nikmat yang berlimpah ruah diberikan kepada kita hingga kita bisa berjumpa, bersua, bertemu di forum ini, di majelis ini. Meskipun kita berada di mana-mana ya. Ya, betul. Kemarin ada salam dari kawan-kawan kita di Jepang. Di Jepang ya, di Hokkaido. Di antara hamparan salju yang putih ya, Masya Allah ya. Terdengar sampai sana, padahal orangnya di sini ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Inilah namanya hati bertaut ya. Betul Ustaz. Walaupun tempat kita berjauh ya. Nah, tentu ini adalah kenikmatan. Sekali lagi ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, selalu kita syukuri dan terus kita syukuri. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, doa ini. Ya. Saya rasa banyak kajian tentang doa dan memang kita ini sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mukmin ya, itu doa adalah bagian yang tak terpisahkan. Masya Allah. Sesuatu ibadah yang memang pokok dan inti ya. Tetapi ini ada tetapinya ternyata. Pertanyaannya Mbak Ayu, doa yang ini kok nggak dikabul-kabulkan ya gitu ya. Iya betul Ustaz. Ya sama dong, ini ada kawan-kawan yang lain gitu kan ya. Apa permohonannya? Waduh Pak Ustadz, ini usahaku nih sudah saya rintis 10 tahun masih gini-gini aja gitu ya. Ya betul. Mungkin ada yang begitu ya. Aduh Pak Ustadz, ini saya sudah berumah tangga sekian lama juga belum dikasih momongan sama Allah gitu misalnya, gitu ya. Atau orang tua, aduh ya Allah Pak Ustadz, ini anak saya sudah waktunya ketemu jodohnya, nih belum ketemu jodohnya gitu ya. Banyak sekali harapan-harapan kita, banyak sekali doa-doa dan permohonan kita kepada Allah, dan itu harus kita pelihara memang, bahwa kita ini harus berdoa kepada Allah. Karena kita butuh kepada Allah dan bahkan kita tergantung kepada Allah. Insya Allah, betul. Sekali lagi ada tetapinya tadi itu. Tetapi kok nggak dapat ya Ustaz ya? Kok nggak datang ya? Kok nggak ketemu ya? Kok nggak jadi ya? Nah ini saya petikkan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin
imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Qalu idzan nukthiru, qala Allahu akthar. Rawahu Ahmad. Artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa. Jadi doanya itu tidak mengandung dosa. Contohnya mengandung dosa itu minta saya dikasih khamr itu ya. Ya Allah berikan saya minuman khamr ya. Misalnya gitulah. Yang paling gampang itu ya. Naudzubillah. Dan memutus silaturahim antar kerabat. Ya Allah aku benci karo dulurku, ponakanku iku, putuskan ya Allah, matikan dia, misalkan hancurkan dia, itu tidak boleh. Itu memutus silaturahim namanya. Kan sebenci-bencinya saudara itu kan tetap kita jaga sebagai hubungan ikatan persaudaraannya kan ya. Kemudian jika tidak itu ya, pokoknya dia tidak dalam keadaan itu atau tidak itu yang dia doakan atau tidak itu yang dia minta, melainkan Allah akan memberi padanya. Ya. 3 hal, artinya kemungkinannya doa itu akan sampai kepada dia, itu akan sampai kepada dia dengan 3 keadaan atau 3 kondisi. Ini yang pertama, doa itu Allah akan segera mengabulkan doanya. Jadi coro Jawane sakjek saknyet Mbak ya. Nah, misalnya begitu. Seorang ibu mendoakan anaknya, ya Allah anak saya ini ujian mau misalnya ikut seleksi calon presiden misalnya gitu ya. Ya gitu aja, skalanya tinggi ya. Skalanya yang tinggi gitu. Ya Allah. Misalnya begitu nih, fit and proper test misalnya. Ibu ini doanya sungguh-sungguh, kemudian Allah mengabulkan sesuai dengan permintaannya. Atau ya Allah saya ingin punya menantu yang soleh saya gitu ya. Allah, amin. Kemudian Allah mengabulkan. Tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sesungguhnya, bagi kita ya tiba-tiba. Allah mendatangkan padanya seorang tamu misalnya gitu. Nah, tamu baru ketemu pertama lo langsung maktek misalnya gitu ya. Ini jodohku, nah, gitu kan? Siapa yang membukakan hati, siapa yang menggerakkan itu kan? Atau dari pagi ini saya sudah buka dagangan saya, ini lapak saya sudah saya buka, aku nggak ada yang datang, terus kemudian dia berdoa, ya Allah datangkan pembeli ya Allah, gitu misalnya gitu Mbak ya. Dia membaca doa sungguh-sungguh gitu. Datanglah pembeli, sak mobil gutuk ya gitu ya. Masya Allah, ini misalnya rumah makan misalnya gitu. Saya pernah ngalami itu Mbak. Orangnya seneng sekali itu ya. Terus mau pulang itu, terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, kenapa? Iya saya heran belum ada yang membeli, Bapak yang belum. Alhamdulillah. Ya kan itu ya. Loh itu kan dia kan pasti berdoa itu kan, berdoa. Dikabulkan saat itu juga. Hari itu juga kan itu ya. Karena kesegeraannya itu ya tentu otoritasnya Allah ya. Segera mengabulkannya itu 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari ya Allah yang menentukan. Otoritatifnya itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Kemudian yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Loh ini Mbak. Allah akan menyimpannya di akhirat kelak. Misalnya penjual tadi, ya Allah, ini saya jual makanan ini paling gampang ya. Saya jualan nasi pecel misalnya dari pagi sampai siang nggak ada yang beli yang beli 1 orang saja misalnya gitu ya. Sampai siang juga nggak ada yang beli gitu ya. Terus kemudian ya Allah daripada ini terbuang wes kemudian dibungkusi kemudian diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya wes. Misalnya begitu. Nah, berarti apakah permohonan dia dagangannya laku sudah dikabulkan oleh Allah? Belum. Nah, belum kan? Secara dunia belum tapi sekali lagi dia ternyata sudah dibeli oleh Allah, itu kan ya? Ya Allah. Kenapa? Ya dia sedekahkan tadi. Pahalanya kan menumpuk itu. Di yaumil akhirat kelak kan? Di yaumil akhirat kelak.
Dia tidak punya pikiran apa-apa, dia tidak punya pikiran minta balasan di dunia atau tidak. Pokoknya dia berdoa, kemudian sampai siang ini makanannya nggak laku, ya sudah, daripada terbuang, wes tak bungkusi, tak kasihkan orang, selesai gitu kan. Just lego gitu, pokoknya lego dagangannya tidak sampai terbuang, misalnya gitu ya. Doa dia minta diberi rezeki oleh Allah, dagangannya laku, telah dikabulkan oleh Allah. Tapi di akhirat. Misalnya gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Mulai ini kalau soal perdagangan, misalnya soal kekayaan, misalnya gitu Mbak ya. Pengen sugih wis, kepaya wis. Omahe ono 50 itu ya. Masya Allah. Tapi ridhonya kita itu taunya kan belum terkabul ya Ustadz ya. Iya, makanya ini makanya harus kita perangi Mas saya. Makanya ini saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, berarti memang tidak boleh kita berburuk sangka, masa gitu kan? Karena Allah sendiri, Rasulullah telah menunjukkan doamu itu dikabulkan oleh Allah gitu ya. Hanya diberikannya itu di akhirat. Kalau dikasihkan di dunia entek engko kon wis gak ketuman ndok akhirat piye, misalnya gitu ya. Ya apa kon kok malah seneng-seneng ndok dunia, misalnya gitu. Kekayaan tadi itu. Kalau ini saya beri kaya orang ini, maka dia nanti akan istilahnya terjerat, lupa diri, lupa daratan, karena dia kaya di dunia. Ya bayangkan tadi rumahnya 50, mobilnya 100. Masya Allah. Itu enggak habis sih ya. Lah ya kan parkir, tapi dia punyanya begitu banyak kan Mbak Ayu. Dan itu mobil mewah-mewah kan itu. Itu bayangkan itu. Kalau itu diberikan betul di dunia, dia nanti akan repot ngurusi mobilnya yang 100 itu. Pajak kapan nganggone gitu kan. Kapan membersihkannya itu pasti akan membebani hidupnya. Maka Allah sayang sama dia, agar dia terus berdoa. Allah senang mendengarkan doanya dia. Allah senang mendengarkan tangisannya hamba tersebut ya. Allah senang mendengar keluh kesahnya hamba tersebut. Itu kan dia terus berdoa terus kan itu. Berkeluh kesah siang malam, pagi sore itu ya Allah. Dia berkeluh kesah terus kepada Allah. Ya Allah beri saya kaya, beri saya kaya, beri saya kaya. Gitu misalnya gitu. Tapi tidak juga diberi kekayaan hingga dia usia tua, misalnya gitu Mbak. Bahkan dia meninggal pun dalam keadaan papa, tapi dia tidak berhenti berdoa. Yakin doa itu dikabulkan, hanya diberikan di akhirat. Nah itu petunjuknya Rasulullah. Jadi doa kita ini ada yang dikabulkannya kelak di akhirat. Jadi tidak usah khawatir ya. Tidak boleh khawatir. Kemudian yang ketiga, ini keadaan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi doanya sepertinya tidak dikabulkan, sepertinya Mbak Ayu. Kan pernah ya dengar dulu ada peristiwa ya, ada orang naik pesawat, terlambat dia. Terlambat. Akhirnya dia kan ditinggal oleh pesawatnya itu. Ternyata begitu pesawatnya take off ya, kemudian jarak beberapa menit kemudian terdengar kecelakaan. Masya Allah. Itulah pesawatku tadi kan itu ya. Kalau naik itu tadi kita kecelakaan. Nah itu contohnya kayak gitu loh. Itu paling gampang ya. Nah itu keadaan yang ketiga. Nah maka dari itu doa itu dikabulkan Allah dengan segala kemungkinannya tadi itu, dengan segala caranya itu. Tetapi para sahabat masih belum puas dengan jawaban Nabi itu. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Wah kalau gitu ya Rasulullah, berarti aku harus banyak berdoa ini, kan itu maksudnya. Karena begitu peluang doa itu begitu luar biasa kan, begitu besarnya Allah akan mengabulkan, maka para sahabat menjadi lebih ingin banyak berdoa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Maksudnya kamu semakin banyak berdoa, semakin banyak Allah mengabulkan. Jangan khawatir. Wis ndonga sing akeh, mintalah yang banyak. Mintalah terus-menerus, Allah akan mengabulkan yang banyak dan terus-menerus itu. Semoga bermanfaat. Amin. Buat kawan-kawan semuanya, untuk bersama-sama kita terus berdoa dimanapun kita berada. Masya Allah, betul itu Ustadz.
doa saya juga pagi hari ini kita bisa dipertemukan lagi ya Ustadz ya. Amin. Untuk menguatkan doa-doa kita lewat dialog fajar seperti Amin. ini Ustadz. Amin. Terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Semoga bermanfaat. Kita Amin, tutup insyaallah. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.